PPKN tema 1, subtema 3 dan 4 kelas 3. Anak-anak, sebelum belajar, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri dan supaya Tuhan selalu memberkati belajar kita. Selamat belajar anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar mengenai PPKN. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu menghargai keberagaman teman yang ada. 2. Siswa mampu bekerja sama dengan sesama. Itulah tujuan pembelajaran PPKN kita hari ini. Selamat belajar anak-anak. Anak-anak hebat, coba deh sebutkan siapa saja nama teman-teman kalian di sekolah. Siapa? Masih ingat anak-anak? Ayo, jangan sampai lupa ya nama teman-temanmu di sekolah. Selain keluarga, teman itu merupakan seseorang yang sangat kita butuhkan anak-anak. Karena seseorang teman bisa jadi penghibur saat kita sedih. Selain itu, teman juga bisa menjadi penyemangat saat putus asa. Teman juga bisa menjadi pemberi nasihat untuk kita saat kita membuat kesalahan anak-anak. Jika kita membuat kesalahan, lalu ada seorang teman yang menegur kita, itu bukan berarti teman kita membenci kita, tetapi teman kita tersebut peduli kepada kita. Allah menciptakan manusia berbeda-beda, tetapi perbedaan itu jangan dijadikan suatu permasalahan, tetapi harus kita syukuri sebagai anugerah Tuhan. Contohnya, Andi gemar bermain sepak bola, dan Radit gemar membaca buku. Walaupun berbeda kegemaran, kita harus saling menghargai satu sama lain dan tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain ya anak-anak. Saling menghargai adalah salah satu pengamalan dari sila keberapa anak-anak? Betul, sila kedua Pancasila yang dilambangkan dengan rantai. Bunyinya apa anak-anak? Sila kedua Pancasila? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai memiliki arti bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan bangsa anak-anak. Jika kita tidak menghargai orang lain, maka kita akan menjadi sombong dan tidak disukai orang lain. Sikap saling menghargai dapat membuat pertemanan menjadi lebih kuat dan menyenangkan. Sikap seperti ini dapat membawa persatuan di antara teman-teman anak-anak. Semoga anak-anak jelas dengan materi yang Bapak berikan. Jika anak-anak belum jelas, anak-anak bisa mengulang video ini atau bertanya kepada orang tua atau saudara. Anak-anak hebat, sekarang kita akan belajar mengenai sikap peduli dengan teman. Siapa yang tahu apa toh arti dari peduli? Iya, sikap peduli adalah sikap memperhatikan sekitar anak-anak. Ini berarti kita tidak boleh bersikap acuh atau masa bodoh pada apa yang terjadi di sekitar kita. Contoh sikap peduli anak-anak. Ada teman kamu yang sakit parah sehingga dirawat di rumah sakit. Lalu kamu bersama temanmu menjenguknya dan mendoakan temanmu agar cepat sembuh. Itu adalah contoh sikap peduli. Anak-anak hebat. Sikap peduli pada teman juga bisa dilakukan dengan memberikan saran yang baik pada teman kita. Cara menyampaikannya saran harus menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung perasaan teman. Jika kamu memiliki sikap peduli itu, sama saja dengan kamu menghargai teman kamu anak-anak. Contoh, memberikan saran.
Perutku sakit sekali, Dik. Bagaimana ini, Ron? Aku belikan obat dulu ya, Bat ya. Kamu sih jajan sembarangan aja, Don. Jadi sakit perut deh. Sebaiknya lain kali kamu harus jajan di tempat yang bersih ya, supaya tidak sakit perut lagi. Iya, nanti aku nggak akan jajan sembarangan lagi ya. Ini obatnya, diminum. Anak-anak yang terkasih, itu tadi contoh akibat jika kita jajan sembarangan. Dari kejadian ini, kita bisa tahu bagaimana memberikan saran ketika teman kita terkena masalah. Berbuat baik dengan peduli kepada teman adalah perbuatan yang sangat baik. Menjenguk teman sakit, menolong, dan memberi saran termasuk sikap peduli kita pada teman anak-anak. Tidak hanya pada teman, pada orang di sekitar pun harus melaksanakannya. Kita, anak Indonesia, cinta akan perdamaian dan cinta Pancasila kita. Karena Pancasila yang menjadi pedoman untuk kehidupan kita sehari-hari. Jelas anak-anak sampai sini? Jelas ya? Anak-anak, kita akan belajar mengenai materi kerjasama. Anak-anak, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama ya. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, kerjasama sangat dibutuhkan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat kerjasama anak-anak. Dengan bekerja sama dapat menumbuhkan kebersamaan. Selain itu, juga untuk menjadi rukun satu sama lain, menjadi lebih nyaman, pekerjaan cepat selesai, pekerjaan menjadi lebih ringan, mempererat hubungan yang baik bersama teman. Itulah manfaat dari kerjasama. Anak-anak, kerjasama dapat dilakukan di tempat bermain, sekolah, lingkungan sekitar rumah, dan rumah. Kerjasama saat bermain, contohnya kerjasama saat bermain sepak bola agar dapat mencetak gol. Kerjasama saat bermain bakya, bagaimana supaya kita jalannya lebih cepat sehingga sampai di finish lebih dahulu. Kemudian contoh kerjasama di kelas. Yang pertama, saling berdiskusi saat pelajaran anak-anak. Yang kedua, gambar apa? Betul sekali, bersama-sama membersihkan kelas. Contoh kerjasama saat di lingkungan rumah. Yang pertama, membersihkan lingkungan rumah. Ada yang membersihkan selokan, ada yang menyapu, membuang sampah. Selain itu, kerjasama dapat dilakukan saat terkena bencana. Nah, ini karena terjadi bencana banjir, maka warga-warga saling bergotong royong memindahkan barang-barang berharga. Sama di rumah dapat dikerjakan membersihkan rumah. Misalkan ayah membersihkan rumah menggunakan vakum. Tony membersihkan kaca jendela. Tina membersihkan meja. Ibu membersihkan lampu dan perabot rumah tangga. Itulah anak-anak contoh-contoh dari kerjasama di rumah. Anak-anak yang terkasih, demikianlah materi PPKN. Semoga materi ini berguna untuk masa depan anak dan kehidupan anak-anak sehari-hari. Ingat anak-anak, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak. Sukses untuk anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.